Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi untuk open source system. Yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan mengenai model bisnis. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan memanfaatkan sebuah software yang dia sifatnya free. Ya, jadi free terbebas dari biaya. Ya, barangnya gratis lah istilahnya gitu. Nah, perusahaan atau ya sebuah perusahaan industri yang dia pusat bisnisnya dia menggunakan perangkat lunak open source itu memiliki model bisnis tertentu. Dia punya model bisnis yang agak berbeda dibandingkan dengan software yang gratis. Dia punya cara yang berbeda. Ya. Nah, karena menggunakan cara yang berbeda, maka secara otomatis dia bisa mendapatkan keuntungan meskipun softwarenya yang dibuat itu gratis. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mendapatkan keuntungan jika softwarenya dia gratis alias free? Ya, gimana caranya kita mendapatkan uang dari sesuatu hal yang dimana orang bisa lihat kodenya, orang bisa download kodenya dengan bebas, ya bisa distribusi dengan bebas, semuanya bebas. Ya, gimana caranya? Ada beberapa cara yang bisa dipakai. Berdasarkan opensource.com ada 4 model bisnis utama. Ya, 4 bisnis utama yang bisa digunakan dengan menggunakan software open source. Sedangkan yang sisanya itu adalah tambahan luar. Di sini kita punya yang namanya support and service, advertisement, partnership, paid additional features, SaaS, dan ada donationware dan pay what you want. Jadi masing-masing dia punya karakteristik tersendiri, cara implementasi tersendiri, sehingga dia tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Cara yang pertama adalah dengan support and service. Ya, dukungan dan layanan. Metode ini dia yang dijual bukanlah softwarenya, ya, tetapi yang dijual adalah bantuan dan layanan. Misal terjadi error, dia harus ngapain, ya. Jadi ada bentuk support atau service yang dia diberikan secara langsung oleh perusahaan tersebut. Makanya kalau di dunia open source ada istilah namanya community edition dan enterprise edition. Kalau community edition itu jelas-jelas berarti bentuk dukungannya dia diberikan oleh komunitas dan itu gratis. Tetapi kalau yang diberikan adalah enterprise, maka dia dukungannya diberikan oleh perusahaan langsung yang membuat software tersebut. Ya, dia dari software tersebut. Contohnya, ya. Contoh yang paling nyata di sini ada Red Hat dan Canonical. Red Hat di sini dia menjual perangkat lunak yang namanya Red Hat Enterprise Linux atau Linux Red Hat, tapi dia levelnya adalah Enterprise. Di sini orang-orang lain bisa mendownload yang namanya Linux-nya RHL itu sudah
bisa di-download. Cuma yang menjadi masalah adalah ya, kalau kalian minta bantuan atau software atau user gratisan yang dia minta bantuan itu tidak bisa melalui level enterprise. Makanya kalau kalian buka help bantuan atau wiki untuk Red Hat, kalian harus login terlebih dahulu, yang otomatis ya harus bayar. Ya, itu Red Hat. Sedangkan yang paling cukup nyata adalah Canonical dengan softwarenya yaitu Ubuntu. Ya, ini adalah contohnya. Jadi ketika dia ada masalah, dia bisa langsung dibukakan knowledge base-nya, atau kalau ingin mendapatkan bantuan dia akan diberikan. Itu pun langsung dari technical support-nya. Ya, bukan dari komunitas. Ini juga ada salah satu contohnya. Jadi selain diberikan itu juga ada perlindungan keamanan dan sertifikasi. Ya, sertifikasi Linux-nya. Cara yang kedua adalah advertisement partnership atau kerjasama periklanan. Contoh yang paling gampang di sini adalah browser. Ya, browser di sini ya. Kenapa dia punya search engine di dalamnya, entah itu Google, DuckDuckGo, Ecosia, dan lain-lain. Kenapa kok mereka punya itu? Karena search engine-nya yang dia membuatnya, dia bekerja sama dengan browsernya. Jadi, perusahaan seperti Mozilla, Google Chrome, itu mendapatkan uang dari mereka kerjasama search engine agar bisa dimasukkan ke dalam browsernya. Tapi ini konteksnya adalah search engine default, ya, bukan search engine yang sifatnya tempelan. Enggak. Jadi kalau ada search engine yang tidak kelis di browser tersebut, berarti dia tidak kerja sama. Ya. Meskipun kita bisa menambah manual, tetapi kalau tidak muncul default di sana, berarti dia tidak kerja sama. Ya, itulah kenapa Mozilla Firefox atau Google Chrome dia punya search engine bawaan. Itu karena kerja sama. Contoh yang lain ada plugin browser. Misalnya kalau kamu pengen softwaremu ada di browser A atau B atau C, kalian membuat sebuah plugin. Nah, pluginnya agar bisa dimasukkan ke dalam browsernya itu harus bayar kerjasama. Adblock juga sebenarnya bisa, ya, atau software-software lain yang bisa ditambahkan ke dalam sistem browser. Kemudian yang ketiga adalah fitur tambahan berbayar atau membayar untuk fitur-fitur tambahan. Contoh yang paling gampang di sini adalah MySQL, yang dimana MySQL itu gratis pada dasarnya. Tetapi di sini ya software-softwarenya punya fitur yang terbatas. Ya. Kalau ingin versi yang full, dia harus membayar sejumlah uang dari 2.000 US dollar hingga 10.000 US dollar. Ya. Ini adalah contohnya. Ya, di sini ada MySQL router, berarti dia punya kemampuan untuk melakukan manajemen traffic query. Di versi gratis dia tidak ada, tetapi kalau versi yang berbayar dia ada. Kemudian Enterprise Engine di sini tidak ada, tetapi yang versi berbayar ada. Kemudian fitur monitoring enterprise di sini tidak ada, tetapi ada di yang
berbayar. Jadi, kalau ingin sesuatu hal yang dia sifatnya enterprise atau untuk perusahaan, dia harus berbayar. Ya. Atau istilah ini dikenal dengan freemium, jadi ada level free-nya yang dimana semua orang bisa mendownload, itu sudah mendapatkan fitur dasar. Tapi kalau ada fitur yang lebih dan biasanya memang ditujukan untuk perusahaan, dia harus membayar level-level tertentu. Di sini contoh yang paling gampang adalah Discord. Ya, Discord kita tahu Discord itu gratis, kalian bisa chat gratis. Tetapi kalau kalian pingin fitur yang lebih kayak Nitro, itu kan berbayar. Ya. Kemudian ada yang namanya SaaS, yang dimana Software as a Service. Di sini contohnya lumayan banyak, ya, mulai dari WordPress, CMS, dan lain-lain. Ya, sebenarnya contoh lain yang ada itu seperti Nextcloud, yang dimana kalau kalian nginstal sendiri perangkatnya, nginstal sendiri softwarenya di perangkat kalian itu gratis. Tetapi kalau minta diinstalkan atau dibuatkan, itu dia berbayar. Ya. Jadi kalau install sendiri gratis, tapi kalau minta diinstalkan dia berbayar. Ada banyak contohnya di sini. Namanya adalah self-host. Ya, self-host. Ini adalah contohnya, paling gampang adalah WordPress memang. Kemudian masih ada model-model sisa lainnya yang bisa dipakai seperti donasi dan pay what you want. Nah, kalau donasi sudah jelas, berarti kalau kalian suka dengan softwarenya dan kalian ingin memajukan softwarenya, kita bisa melakukan donasi. Ya, donasi. Kalau pay what you want, ya kalian hanya membayar apa yang disuka. Ya, ini contoh daripada donasi, sponsor, kontribusinya ya dengan keuangan biasanya memang hanya dipakai untuk membayar kebutuhan server. Ya. Jadi yang dua terakhir ini memang bukan dipakai untuk mencari keuntungan, tapi murni hanya untuk menjalankan server saja. Oke, itu materi dari saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.